guys, welcome to my channel. Oke, di video kali ini adalah how to make note waktu perkuliahan. Jadi waktu kuliah itu ada beberapa trik atau cara mencatat yang menurut aku efektif dan tidak efektif. Ada dua hal yang tidak pernah aku skip pelajaran dimulai, yaitu adalah persiapan peralatan kalian. Jadi yang pertama itu adalah kertas. Kalau aku sendiri aku pakai kertas, kenapa nggak buku gitu? Jadi kan kalau buku kan lebih enak, lebih ringkas gitu kan. Tapi karena aku nyadar diri kalau aku tidak mahir dengan menulis dengan rapi, apalagi kalau misalnya tulisan cepet-cepet gitu. Jadi kalau aku sendiri aku pakai kertas HVS atau kertas burem atau enggak pakai kertas bekas. Oke, jadi dibaliknya kayak misalnya contohnya ini kan kertas yang bekas gitu kan, dalam artian ini kayak kertas soal-soal, kemudian di baliknya ini kan nggak ada apa-apa, kosong. Nah biasanya ini aku pakai buat waktu perkuliahan gitu, jadi biasanya aku lipat jadi dua gitu, terus aku giniin biar kayak ini buat catatan, di sini buat catatan, jadi kayak apa ya, space-nya lebih banyak gitu. Karena aku sendiri kalau misalnya pakai buku kayak gini gitu, ini kan lebih kayak gimana ya, sebenarnya enak juga, kayak pas di meja gitu kan, pas di meja. Terus kalau misalnya nyatet di buku itu nggak bakalan kayak menghilang-hilang gitu kalau misalnya pakai kertas. Tapi aku sendiri kalau misalnya pakai nulis langsung ke buku, itu jatuhnya itu kayak amburadul, jadi kayak tulisannya kok mesti jelek gitu. Apalagi kan kalau misalnya kita nyatet itu kan cepet banget gitu kan. Nah jadi aku tulisanku jelek kalau misalnya langsung di buku, itu niat belajar lagi tuh kayak nggak mood lagi gitu. Kalau misalnya kita pakai kertas, kita kan bisa nyalin di buku gitu. Jadi yang tadi itu optional aja ya, bisa pakai buku, bisa pakai kertas, itu terserah kalian. Jadi sesuka hati kalian, itu berbeda-beda ya, semua orang berbeda-beda. Cuma itu adalah versi aku sendiri. Nah kemudian yang kedua itu adalah ballpoint yang 3 warna berbeda kalau aku. Nah jadi di sini biasanya itu aku mesti pakai ballpoint hitam. Yang buat catatan pertama itu adalah ballpoint hitam. Kemudian yang lainnya itu bisa warna merah, bisa warna biru, bisa warna hijau, ya itu serah sih gitu. Jadi kayak gini contohnya aja, ini ada hitam, merah, biru gitu kan. Tapi ini biasanya aku juga kalau misalnya kayak cepet-cepet kayak keburu gitu, aku cuma bawa 2. Terkadang juga cuma bawa pulpen hitam doang, karena pulpen hitam itu benar-benar wajib banget. Soalnya terkadang kan ada post test atau pre-test gitu terkadang gitu. Nah, jadi kegunaannya 3 pulpen ini adalah, yang pertama itu adalah catatan utama ya. Warna yang benar-benar menantang itu adalah catatan yang untuk buat sesuatu yang penting banget gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah warna biru. Nah, biasanya itu terkadang kayak sesuatu yang biasanya kan kalau misalnya kita nyatet itu kan dosennya kan bilang jadi materi ini akan bakalan keluar di saat ujian. Nah, jadi ini adalah fungsi yang warna biru kayak gitu sih. Kayak gitu, guys. Dan itu juga terserah kalian sih, kalian juga bisa pakai cara aku, bisa pakai cara kalian sendiri gitu. Kemudian ini adalah hal yang cara mencatatnya menurut versi aku yang tidak efektif ya, tidak efektif dulu. Jadi menurut aku yang tidak efektif itu aku mempunyai solusinya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan solusi yang ku saranin, itu bakalan jadi efektif buat kalian gitu. Nah jadi yang menurut aku yang tidak efektif yang pernah aku lakuin ada 2 hal. Jadi yang pertama itu adalah mulai saat dosennya mengajar sampai akhir mengajar, kalian tuh mencatat semuanya gitu. Karena menurut aku sendiri, kalau misalnya kita nyatet semuanya gitu, ada yang sesuatu kayak omongannya dokternya tuh kurang jelas gitu, jadi kan kita kan ketinggalan nyatetnya gitu kan. Nah akhirnya ada sesuatu yang kosong, terus kalian minjem catatan teman kalian, teman kalian itu tidak nyatet, jadinya kan kayaknya kosong gitu kan. Tapi itu bakalan efektif kalau misalnya kalian bener-bener nyatetnya yang cepet banget, itu efektif bangetnya. Jadi yang kedua ini adalah melanjutkan catatan tadi dia kan ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh versi yang catatan yang santuy, kan bakalan nulis semua apa yang omongannya dokter itu. Jadi kalau misalnya akan ketinggalan, solusinya adalah kalian merekam waktu perkuliahan gitu. Tapi biasanya itu ada dosen yang tidak mau direkam gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ngerekam, lebih baik kan ngomong dulu atau nggak izin ke dokternya dulu apakah boleh waktu pelajaran itu merekam. Tapi yang kedua ini menurut aku itu tidak efektif. Kenapa? Karena kalau misalnya aku udah pernah nyoba ini ya, kalau misalnya kalian tipe orang yang SKS, itu bakalan kalau misalnya benar-benar harus waktu yang singkat dan padat, itu kan harus belajar banyak
gitu kan, dengan waktu yang singkat dan padat. Nah, kalau misalnya kan dengerin rekaman itu bakalan tidak efektif. Karena apa? Karena mulai dari awal misalnya contohnya aja rekamannya ada 10 menit gitu kan. Nah, belum lagi itu kayak ada sesuatu yang hal-hal yang tidak diinginkan, kayak misalnya ada kendala proyektor atau dan lain-lain, terus kalian lupa matiin rekamannya, itu bakalan berlanjut gitu kan. Nah, itu bakalan kayak mengurang waktu kalian. Itu sih, itu menurut aku kalau misalnya rekaman. Ada dua hal tadi, dari yang pertama mencatat semua apa yang omongkan dokternya, yang kedua sama ngerekam waktu pelajaran, itu bakalan efektif kalau misalnya kalian yang pertama kan bakalan konsentrasi terus waktu mencatat, kemudian yang kedua kan juga terfokuskan sama rekaman. Jadi kayak dibarengkan gitu loh. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang kendala yang tidak diinginkan, kan bisa matiin, kemudian kan bisa lanjutin lagi. Nah, kayak gitu. Itu bakal efektif banget kalau misalnya kalian benar-benar ngelakuin dua hal tadi dengan cara bersamaan gitu. Oke, ini adalah yang terakhir, yang nomor 3, dan ini menurut aku yang efektif, yaitu adalah ngeprint PPT dokternya. Jadi, dokternya memakai PPT, kita pakai buku yang dikasih. Kalau misalnya kita nggak dikasih buku, yaitu adalah mencatat. Entah itu hal yang penting atau enggak itu hal yang bakalan dikeluarin waktu ujian gitu biasanya. Jadi contohnya aja kayak gini. Contohnya kayak gini, ngeprint PPT dokternya kayak gini. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang hal penting atau bakalan keluar waktu ujian, kan bisa tulis di space kayak gini nih. Ya kan? Kelihatan nggak sih? Oke, ya kayak gini-gini tuh. Atau enggak yang kayak gini-gini. Kan lihat kan? Pertama, kalau misalnya kan cara ngeprint PPT tadi, yang pertama adalah kan harus tahu jadwal besoknya itu apa. Kenapa kok gitu? Misalnya sekarang hari Senin, berarti kan hari Selasa kan. Jadi kan harus tahu besok Selasa itu ada materi apa, siapa yang ngajar, dan itu materinya kan udah dapet apa belum. Nah, kalau misalnya kan udah dapet, itu kan print dulu. Nah, setelah itu kan bisa baca-baca sedikit atau enggak sekaligus belajar, kan enak tuh. Nah, kemudian kan bisa kalau sesuatu ada yang tidak mengerti, kan besoknya hari Selasanya itu kan bisa langsung tanya untuk besoknya. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu yang penting, kan bisa langsung catat di sebelahnya PPT-nya atau enggak di baliknya PPT juga bisa gitu. Terus kalian dapat dari PPT itu dari mana? Kan bisa dapat PPT itu bisa dapat dari senior, bisa dapat dari komting kalian atau ketua kelas ya, atau enggak juga bisa dapat dari dosen kalian sendiri. Yang pertama itu adalah dapat dari senior. Senior tuh pasti punya karena dia udah ngelewatin mata kuliah itu tadi gitu. Nah, kemudian the komting. Nah, kalau misalnya dari komting atau ketua kelas kalian, misalnya itu juga. Jadi biasanya komting itu dapat duluan atau dapat akhiran materinya. Kalau misalnya dia dapat akhiran, jadi itu biasanya selesai kuliah, kemudian dosennya memberikan ke komting, biasanya gitu. Nah, untuk yang ketiga ini adalah dosennya. Jadi terkadang itu juga ada dosen yang memberikan sebelum tuh kuliahnya. Jadi kalau misalnya lewat dari WA biasanya gitu. Ini share dulu, ntar besoknya kita bahas dan lain kayak gitu biasanya. Apa sih keuntungannya kalau misalnya kalian ngeprint PPT-nya beliau? Keuntungannya itu adalah kalian bisa, kalau misalnya waktu ujian, kalian nggak usah nyari-cari catatan kalian itu di mana, di buku mana, atau nggak kertas-kertas kalian tuh di mana gitu. Jadi semuanya itu langsung jadi satu di materinya gitu, catatan sama materinya langsung ada di sini gitu kan, nggak usah kayak mondar-mandir nyariin, itu bakal lengkap juga karena sekaligus ada materinya dan sekaligus ada catatan kalian juga gitu. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Itu adalah cara mencatat efektif menurut versi aku. Oke, apakah kita samaan cara mencatatnya? Dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Oke, thank you, see you next video, bye.